Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi Nahwu dalam playlist Sekilas Nahwu. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang macam-macam ma dalam ilmu Nahwu. Dalam kitab-kitab, kita sering menemui kalimat ma, sedangkan ragam dari ma itu sendiri ada bermacam-macam, sehingga kita bingung untuk menentukan ma apakah itu. Nah, untuk dapat mengetahuinya dan membedakannya, kami rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam ma. Kalimat ma dalam Nahwu itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ma yang berupa isim atau disebut dengan ma ismiyah, dan juga ma yang berupa huruf atau yang disebut dengan ma harfiyah. Nah, perbedaannya di sini adalah jika ma itu berupa isim, maka dalam ranah i'rabnya ma ismiyah itu selalu mengambil mahal, sedangkan ma harfiyah itu tidak mengambil mahal. Oleh sebab itu biasanya ma harfiyah ini di'irabkan dengan la mahala lahu minal i'rabi. Artinya ma harfiyah tersebut tidak mengambil mahal. Nah, masing-masing dari ma ismiyah maupun ma harfiyah itu sendiri mempunyai banyak variannya. Berikut penjelasannya. Kita mulai dari ma yang pertama, yaitu ma ismiyah. Ma ismiyah. Ma ismiyah di sini merupakan ma yang berjenis kalimat isim. Sedangkan ma yang termasuk kalimat isim di sini ada 5, yaitu yang pertama, ma istifhamiyah atau ma istifham. Ma istifham di sini merupakan salah satu dari isim istifham atau kata tanya yang digunakan untuk bertanya yang mempunyai arti apa. Jadi ma di sini mempunyai arti apa? Dikarenakan ma ini jenisnya adalah isim, tentunya mengambil mahal dalam i'rabnya. Bisa saja menjadi mubtada, khobar, maf'ul bih, dan juga bisa menjadi majrur atau isim yang dibaca jar. Contohnya, contoh ma istifham yang menjadi mubtada. Ma istifham menjadi mubtada, hal ini jika apabila setelahnya ma itu ada berupa lafaz yang jenisnya itu adalah fi'il lazim atau syibih jumlah, baik itu berupa jar majrur ataupun dzaraf madruf. Maka ma di sini menjadi mubtada. Contohnya yang menjadi mubtada yang setelahnya berupa fi'il lazim. Ma qomah, artinya apa itu yang telah berdiri. Nah, ma di sini menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena terletak di awal kalimat dan setelahnya berupa fi'il lazim yang menjadi khobarnya. Jadi karena menjadi mubtada maka mahalnya di sini adalah mal rofa. Rofanya dikira-kirakan karena ma merupakan isim istifham. Hukumnya mabni. Contoh lainnya, contoh ma yang setelahnya berupa syibih jumlah berupa jar majrur, yaitu ma fil fasli. Artinya, apa itu yang ada di dalam kelas? Kalau dimaknai Jawa, ini bermakna ma utawi opo fil fasli iku kang ono ing dalam kelas. Nah, utawi di sini merupakan arti dari mubtada yang menandakan kalau ma di sini menjadi mubtada. Sedangkan setelahnya, yaitu kata setelahnya yang berupa huruf jar, tidak mengambil mahal karena merupakan huruf. Adapun yang mengambil mahal dari khobarnya di sini adalah ta'alluq dari huruf jar tersebut yang tersimpan. Takdirnya berupa lafadz kainun yang berarti ada. Oleh sebab itu pengertiannya bermakna ada. Dalam mahal rofa karena menjadi khobar dari ma. Sesuai dengan kaidah, apabila ada khobar yang terdiri dari syibih jumlah yang berupa jar majrur atau dzaraf madruf, maka menyimpan makna atau kata kainun ataupun istaqarra. Nah, ma di sini yaitu ma istifham mahalnya merupakan mal rofa karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena terletak di awal kalimat dan setelahnya berupa jar majrur yang menjadi khobar dari ma itu sendiri. Oleh sebab itu ma-nya menjadi mubtada. Rofaknya di sini dikira-kirakan karena ma merupakan isim istifham, hukumnya mabni. Contoh lain yang setelahnya berupa dzaraf, yaitu ma amamakah. Artinya apa itu yang ada di depanmu. Ini sama seperti contoh yang di atas, yaitu contoh yang terdiri dari jar majrur. Ma-nya di sini menjadi mubtada karena di awal kalimat dan setelahnya berupa dzaraf madruf. Nah, khobar yang terdiri dari dzaraf maka itu menyimpan lafadz kainun ataupun istaqarra. Di sini khobarnya merupakan kainun yang dibaca rofa karena merupakan ta'alluq dari dzaraf berupa amamakah. Jadi ma di sini mahalnya adalah mal rofa karena menjadi mubtada. Ini merupakan contoh ma yang menjadi mubtada. Selain menjadi mubtada, ada juga ma yang menjadi khobar.
Nah, ma istifham di sini menjadi khobar apabila kata setelahnya itu berupa isim ma'rifat. Contohnya, mal khobaru. Nah, di sini ma-nya di sini bukan menjadi mubtada lagi, melainkan menjadi khobar. Kenapa? Karena lafaz setelahnya itu berupa isim ma'rifat. Maka isim ma'rifat itulah yang menjadi mubtada, sedangkan ma-nya itu menjadi khobar. Khobar hukumnya rofa. Selain itu, selain dari rofa, ada juga ma yang menempati mahal nasab karena menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Hal ini terjadi apabila setelah ma terdapat fi'il muta'addi yang mana fi'il muta'addi tersebut tidak terpenuhi maf'ulnya. Maksudnya maf'ulnya di sini tidak ada atau tidak tampak setelahnya. Contohnya, ma qara'tah. Artinya apa yang kamu baca. Nah, ma di sini kedudukannya menjadi maf'ul bih karena setelahnya ada berupa fi'il muta'addi yang tidak terpenuhi maf'ulnya. Artinya maf'ulnya tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ma di sini yang menempati posisi maf'ul itu sendiri. Maka kedudukannya di sini menjadi maf'ul bih, hukumnya nasab. Nasabnya dikira-kira karena ma hukumnya mabni. Jadi di sini contohnya adalah ma qara'tah. Apa yang telah kamu baca? Namanya di sini merupakan ma istifham yang mahalnya itu adalah mal nasab karena menjadi maf'ul bih muqaddam atau maf'ul bih yang didahulukan dari lafaz qara'tah. Nah, selain itu ada ma yang posisinya itu adalah majrur. Hal ini terjadi apabila ma tersebut didahului dengan huruf jar. Nah, apabila ma istifham terletak setelah huruf jar, maka huruf alif pada ma-nya itu dibuang seperti pada lafaz amma, lima, bima, mimma, dan fima. Yang asalnya itu adalah amma, ada alifnya, lima, ada alifnya, dan lain-lainnya. Contohnya, bima ta'kulu, artinya dengan apa kamu makan. Nah, di sini ma-nya menjadi majrur atau isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jar yaitu bi. Sedangkan alifnya pada lafaz ma itu dibuang karena didahului dengan huruf jar bi menjadi bima. Jadi semua ini merupakan contoh-contoh dari ma istifham atau ma yang merupakan isim tanya yang digunakan untuk bertanya. Yang mana ma ini bisa memenuhi beberapa tempat, bisa menjadi mubtada, khobar, maf'ul, dan majrur. Jadi ma istifham di sini merupakan kalimat isim yang bisa menempati sebuah kedudukan sesuai keadaan yang mempengaruhinya. Jenis ma ismiyah yang nomor 2 itu adalah ma syartiyah atau ma syarat. Nah, ma syartiyah di sini merupakan ma yang bermakna syarat yang artinya itu adalah apapun atau apa-apa atau juga bisa dimaknai juga sebagai apa saja, tergantung dari kalimatnya. Contohnya, matash'ur, ash'ur. Artinya, apa saja yang kamu rasakan, niscaya aku rasakan. Nah, ma syartiyah atau ma syarat ini juga termasuk kalimat isim, yaitu isim yang menjazmkan dua fi'il mudhari' setelahnya. Oleh sebab itu, ma syartiyah ini termasuk ke dalam salah satu dari awamil jawazim. Nah, dikarenakan ma ini termasuk isim syarat dan menjazmkan dua fi'il mudhari' setelahnya, maka fi'il pertamanya ini disebut dengan fi'il syarat, yaitu tash'ur. Hukumnya jazm. Jazmnya di sini dengan sukun. Sedangkan fi'il yang kedua yang menjadi jawabnya itu disebut dengan jawab syarat, yaitu ash'ur. Juga dibaca jazm. Jazmnya dengan sukun. Sedangkan ma-nya itu sendiri kedudukannya sesuai dengan keadaan yang berlaku padanya. Ada kalanya ma itu dibaca rofa karena menjadi mubtada. Contohnya seperti kalimat di atas, ma tash'ur ash'ur. Artinya apa yang kamu rasa, niscaya aku rasa. Ma-nya di sini menjadi mubtada, sedangkan khobarnya itu bisa berupa fi'il syarat, atau juga bisa berupa jawab syaratnya, atau juga bisa berupa fi'il syarat beserta jawab syaratnya bersamaan menjadi khobar. Sesuai kepantasan dari kalimat itu sendiri, sama-sama bisa, tergantung dari enaknya dalam memaknainya. Selain rofa, ada kalanya ma ini dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Hal ini terjadi apabila setelah ma itu terdapat fi'il muta'addi yang tidak terpenuhi maf'ulnya, sama seperti ma istifham yang di atas. Artinya maf'ulnya itu tidak ada, maka ma-nya lah yang menjadi maf'ul bih muqaddam. Contohnya, ma tata'alam yufidekah. Artinya terhadap apapun yang kamu pelajari, niscaya akan berguna untukmu. Atau bisa juga dimaknai sebagai apa-apa yang kamu pelajari, niscaya akan berguna untukmu. Nah, ma-nya di sini menjadi maf'ul bih dari fi'il mudhari' tata'alam. Karena setelahnya ada fi'il muta'addi yang tidak terpenuhi maf'ulnya, artinya tidak ada maf'ulnya.
Oleh sebab itu, ma-nya di sini menjadi maf'ul bih, bukan menjadi mubtada. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasabnya di sini dikira-kirakan karena ma hukumnya mabni. Mabniun ala sukunih, yaitu mabni sukun yang terletak pada alif tanpa harokat atau alif mati. Selain itu ada kalanya ma dibaca jer karena terletak setelah huruf jer. Contohnya, ala ma tajlis taslam. Artinya, di atas apapun kamu duduk, niscaya kamu akan selamat. Nah, ma di sini dibaca majrur karena terletak setelah huruf jer, yaitu ala. Ya, jadi ma syartiyah di sini merupakan isim syarat yang menjazmkan dua fiil setelahnya. Yang mana fiil yang pertama disebut dengan fiil syarat, sedangkan fiil yang kedua disebut dengan jawab syarat. Nah, ma di sini kedudukannya juga bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ul bih, dan juga bisa menjadi isim yang dibaca jer atau majrur, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jenis ma ismiyah yang nomor 3 itu adalah ma mausuliyah atau ma mausul. Ma mausulah ini merupakan salah satu dari isim mausul atau kata sambung yang jenisnya itu adalah mustarok, yang artinya itu adalah kembulan atau berkongsi. Maksudnya, ma ini bisa digunakan untuk semua jenis kata, baik itu jenis kata dari segi rupa lafadznya seperti mudzakkar, muannasnya, ataupun dari segi berbilangnya seperti mufrad, tasniyah, jamaknya. Jadi ma ini bisa digunakan untuk semuanya. Untuk lebih jelasnya kita contohkan saja. Contohnya, malaktu kitaban kabiran fi baiti kama ra'aituhu fil maktabati. Artinya, saya mempunyai kitab yang besar di rumahku seperti apa yang telah aku lihat di sebuah perpustakaan. Atau apanya di sini bermakna kitab. Saya mempunyai kitab yang besar di rumahku seperti kitab yang telah aku lihat di sebuah perpustakaan. Nah, lihat di sini. Maksud dari mustarok atau berkongsi ialah ma-nya ini bisa digunakan oleh semua jenis kata. Di sini kitaban jenisnya itu adalah mufrad, artinya merupakan isim mufrad, isim yang bermakna tunggal, satu. Dan jenisnya adalah mudzakkar atau laki-laki yang berdhamir huwa. Jadi ma di sini bisa digunakan untuk lafadz yang berjenis mufrad mudzakkar seperti kitaban yang berdhamir huwa. Seandainya kitaban di sini diganti menjadi dua kitab menjadi kitabani, maka ma di sini juga bisa digunakan untuk lafadz kitabani itu sendiri, tidak usah diganti menjadi isim mausul lainnya. Ataupun ma-nya ini kita rubah menjadi banyak kitab yang bahasa Arabnya itu adalah kutubun, juga bisa. Karena ma di sini merupakan isim mustarok, yaitu isim mausul yang kembulan atau berkongsi, bisa digunakan untuk jenis apapun dari kalimat tersebut. Dikarenakan ma di sini merupakan isim mausul, maka setelahnya harus ada silah mausul yang berupa jumlah dan dhamir robit atau aid yang kembali pada isim mausul yang sesuai. Pada contoh di sini, silah ma-nya ini berupa jumlah fi'liyah yaitu ra'aituhu dan juga memiliki dhamir robit yang kembali pada isim mausul yang sesuai berupa hu. Karena ma-nya di sini dipergunakan untuk menyambung lafadz kitaban yang mana kitaban itu berdhamir huwa, maka dhamir robit atau aidnya itu berupa dhamir hu yang kembali pada ma. Seandainya lafadz kitaban ini diganti menjadi tasniyah kitabani, maka dhamir robitnya berubah juga mengikuti lafadz kitabaninya itu sendiri menjadi huma. Sedangkan isim mausulnya itu tetap menggunakan ma, karena ma-nya di sini merupakan mustarok, bisa dipergunakan untuk kata apapun, bisa huwa, bisa huma juga bisa. Nah, jenis ma ismiyah yang keempat itu adalah ma ta'jubiyah atau isim ta'jub. Ma ini juga disebut dengan ma nakirah tammah bimakna syai'. Ma di sini disebut dengan isim nakirah karena bermakna syai'un atau sesuatu dan berfaedah ta'jub atau kagum. Disebut tammah karena tidak membutuhkan terhadap qayyid lainnya kecuali khobar. Contohnya, ma ausha al-ardoh, artinya alangkah luasnya bumi ini. Nah, ma di sini merupakan ma ta'jubiyah. Dikarenakan ma di sini merupakan isim, tentunya mengambil mahal, yaitu mahal rofa karena menjadi mubtada. Sedangkan khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah setelahnya, yaitu ausha'a. Jadi targetnya di sini, ma di sini menjadi mubtada, mahalnya mahal rofa. Rofa'nya dikira-kirakan karena ma merupakan isim mabni. Sedangkan khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya, yang berupa ausa'ah, yang mempunyai fa'il, berupa dhamir huwa yang tersimpan, yang kembali pada ma. Sedangkan lafadz al-ardo di sini menjadi maf'ul bih dari lafadz ausa'ah, hukumnya nasab. Nasabnya di sini dengan menggunakan fathah, yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya. Nah, jenis ma ismiyah yang kelima itu adalah ma ibhamiyah.
Ma ini juga disebut dengan isim nakirah tammah mubhamah. Isim ini terletak setelah isim nakirah yang menjadi sifat baginya, sehingga menjadikan isim nakirah yang disifatinya itu semakin mubham atau semakin samar bin misterius. Artinya semakin tidak makrifat atau tidak khusus. Contohnya, sa'azuru baitakah yauman ma. Yauman ma. Artinya aku akan mengunjungi rumahmu hari-hari nanti, atau suatu saat nanti, atau kapan-kapan. Bisa kapan-kapan, bisa besok-besok, yauman ma, atau hari-hari nanti, kapan tidak ditentukan. Jadi ma di sini menjadi sifat dari isim nakirah yauman, yang berarti hari, yang dibaca nasab karena menjadi naat. Yaumannya di sini dibaca nasab karena menjadi maf'ul feh atau dorof. Nah, karena yaumannya di sini disifati oleh ma ibhamiyah, maka makna harinya menjadi lebih luas lagi, menjadi tidak tentu kapan itu harinya. Jadi makna bebasnya bisa dimaknai sebagai kapan-kapan. Untuk maknanya itu tergantung pasnya kata yang disifati. Contoh lain, jika ma itu menempel pada lafadz kolamun, yang artinya itu adalah pena. Katabtu bikolamin ma, artinya saya menulis dengan pulpen. Karena disifati oleh ma ibhamiyah, maka pulpennya menjadi lebih umum, menjadi saya menulis dengan pulpen apa saja, atau pulpen apapun, artinya sembarang pulpen. Nah, kedudukannya ma di sini menjadi naat dari isim nakirah sebelumnya yang dibaca jer, sebab kemasukan huruf jer. Maka ma-nya juga harus dibaca jer, karena tabi pada lafadz kolamin yang dibaca jer. Jadi kedudukan dari ma itu sendiri sesuai dengan lafadz yang diikuti atau lafadz sebelumnya yang disifati. Nah, kelima ma ini termasuk dari ma ismiyah atau ma yang berjenis isim, yaitu ma istifhamiyah, ma syartiyah, ma mausuliyah, ma ta'ajjubiyah, dan ma ibhamiyah. Adapun jenis ma yang kedua itu adalah ma harfiyah. Ma yang berbentuk huruf. Apa saja yang tergolong ke dalam ma harfiyah di sini? Berikut penjelasannya. Ma harfiyah.